Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 174 yang beranggotakan Anes Fauzia Az-Zahra, Ayudiah Wafia Sofa Nurul Fadilah, Dihan Rofi Setiawan, Zulfa Akni Mubarok, dan Prastyo Budi Utomo. Juga perlu mengetahui apa itu pengertian KDRT. KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga yang setiap perbuatannya terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ada beberapa bentuk KDRT, yaitu yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat yang dilakukan dengan menyerang fisik seseorang seperti memukul, menampar, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kekerasan seksual. Adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh reproduksi seseorang yang dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Yang ketiga, ada kekerasan psikis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya rasa untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang keempat, ada penelantaran dalam rumah tangga, yaitu suatu kelalaian atas kewajiban seseorang di dalam rumah tangganya. Secara hukum bahwa seseorang tersebut menjadi penanggung jawab atas kehidupan orang yang berada pada lingkup keluarganya. Yang kelima, ada kekerasan terhadap anak, yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan. Lalu di sini ada pelaku atau korban KDRT, di mana untuk pelaku atau korbannya sendiri bisa dari suami, istri, dan anak, atau seluruh anggota keluarga dan juga pembantu rumah tangga yang menetap di rumah. Lalu di sini juga ada penyebab KDRT, di mana penyebabnya sendiri terdapat dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Dan untuk faktor eksternal sendiri, yang pertama adalah adanya kesibukan kerja, di mana penyebab KDRT bisa jadi karena faktor kesibukan kerja sehingga bisa mengakibatkan adanya kurang komunikasi, di mana kurang komunikasi jika keluarga kurang komunikasi akibat kesibukan keluarga bisa mengakibatkan adanya perselingkuhan, di mana perselingkuhan ini dapat terjadi dalam rumah tangga. Faktor ini yang dapat menjadi penyebab adanya KDRT. Lalu kemudian adalah kesulitan ekonomi, yang masih menjadi faktor utama penyebab KDRT adalah kurangnya ekonomi yang dapat menyebabkan terjadinya KDRT tersebut. Lalu yang kedua adalah faktor internal, di mana faktor internal ini sendiri yang pertama adalah mudah emosi. Seseorang yang mudah emosi atau susah untuk mengendalikan emosinya yang biasanya terjadi pada orang-orang yang menikah dini, sehingga emosinya masih labil dan belum bisa mengendalikan emosi tersebut. Lalu di sini ada gangguan jiwa. Orang yang memiliki gangguan jiwa terjadi pada pribadi orang masing-masing dan bisa disebutkan dari dalam dirinya sendiri. Lalu ada pemahaman agama rendah, di mana orang yang memiliki pemahaman agama rendah akan rentan melakukan KDRT karena tidak ada landasan agama yang kuat. Lalu di sini juga ada kebiasaan buruk. Orang yang sudah terbiasa untuk melakukan kekerasan tentu juga akan sulit untuk menghindari atau tidak melakukan KDRT. Dan faktor yang paling akhir adalah belum paham adanya UU KDRT, di mana banyak dari masyarakat yang belum tahu jika KDRT sudah diatur dalam undang-undang yang ditetapkan di Indonesia. Lalu di sini ada dampak dari KDRT, di mana dampaknya sendiri terdapat 4 dampak, yaitu yang pertama adalah tidak pernah tenang, di mana orang yang sudah terkena KDRT hidupnya tidak pernah tenang karena memiliki rasa trauma yang dialami akibat rasa sakit yang diderita di masa lalu, sehingga seseorang tersebut mempunyai rasa ketakutan dalam menjalani kehidupannya di masa sekarang dan yang akan datang. Apa yang dilakukan jika terkena KDRT? Yang pertama, mencoba mencari dukungan pada keluarga, perangkat kampung seperti RT, RW, kelurahan,
kecamatan, dan sebagainya. Tentu mendapat dukungan dari keluarga itu sangat penting bagi orang yang terkena KDRT. Kemudian mencari pertolongan di lingkungan sekitar seperti pada kantor kelurahan. Yang kedua, laporkan kepada pihak yang berwajib. Melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti kantor polisi. Yang ketiga, ke puskesmas atau dokter untuk visum. Jika mengalami luka fisik, memar, dan lain-lain, bisa melakukan visum untuk menjadi barang bukti KDRT. Yang keempat, ke lembaga bantuan hukum lainnya. Hak-hak korban. Pada poin pertama, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga sosial. Mendapat perlindungan dari pihak keluarga merupakan hak korban yang bisa menjadi dukungan yang berharga bagi korban. Pada poin kedua, pelayanan kesehatan atau medis atau rehabilitasi. Korban yang mempunyai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan baik itu medis maupun rehabilitasi untuk penyembuhan luka fisik maupun batin. Pada poin ketiga, pendampingan hukum oleh advokat dan pekerja sosial. Mendapatkan pendampingan dari segi hukum dapat membantu korban untuk mempertaruhkan haknya. Pada poin keempat, pendampingan rohani. Korban mendapat pendampingan rohani untuk memperoleh ketenangan jiwa. Apa saja ketentuan pidana bagi pelaku? Poin pertama yaitu pada pasal 45 yang berbunyi perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga bisa dipidanakan penjara maksimal 3 tahun dan atau denda 9 juta rupiah. Poin kedua, pada pasal 46 perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga bisa dipidanakan penjara maksimal 12 tahun dan atau denda 36 juta rupiah. Poin ketiga, pada pasal 44 yang berbunyi perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga bisa dipidanakan penjara maksimal 5 tahun dan atau denda 15 juta rupiah. Poin keempat yaitu pada pasal 47 yang berbunyi perbuatan penelantaran dalam rumah tangga dalam lingkup rumah tangga bisa dipidanakan penjara maksimal 3 tahun dan atau denda 15 juta rupiah. Lalu di sini terdapat kode meminta pertolongan, di mana terdapat dua gerakan. Gerakannya pertama adalah memperlihatkan 4 jari, lalu yang kedua adalah mengepal tangan dengan menyembunyikan jari jempol. Lalu di sini terdapat cuplikan untuk bagaimana cara memperlihatkan kode pertolongan tersebut. Jika Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga, segeralah lapor ke pihak yang berwenang. Yang pertama adalah Komnas Perempuan dengan nomor 021 390 3922 dan juga Pelayanan Sosial Anak dengan nomor 1500771. Sekian video tentang KDRT dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.